Shalom, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, dalam kehidupan manusia tentu memiliki banyak harapan. Dan di tahun yang baru ini juga tentunya setiap manusia memiliki harapan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Nah, di antara harapan-harapan yang dimiliki oleh manusia, saya renungkan ada 4 hal besar. Di antara harapan-harapan itu yang memiliki kesamaan. Yang pertama adalah tentunya kita ingin memiliki hidup yang sehat, ingin memiliki keluarga yang berbahagia dan hidup yang takut akan Tuhan. Kemudian kita juga ingin supaya pekerjaan kita diberkati dan pelayanan kita menghasilkan buah dan menjadi berkat di mana kita melayani. Amin. Nah, tentunya apa yang menjadi harapan kita ini tidak mustahil untuk kita bisa capai di tahun 2022 ini. Saya renungkan, saya doa. Nah, ada 4 hal juga yang harus kita lakukan untuk bisa mencapai harapan yang kita inginkan ini. Yang pertama adalah kita harus melakukan evaluasi dan koreksi. Evaluasi diperlukan supaya kita mengetahui kesalahan-kesalahan apa yang pernah kita buat di tahun 2021 kemarin yang membuat kita gagal dalam mencapai harapan kita. Nah, setelah kita mengetahui kesalahan-kesalahan kita, yang selanjutnya kita harus koreksi. Ya, kita harus koreksi apa yang menjadi kesalahan kita, jangan kita ulangi di tahun 2022 ini. Yang salah kita harus koreksi supaya di tahun 2022 ini menjadi benar. Nah, kemudian hal selanjutnya yang harus kita buat adalah perencanaan tentunya. Ya, sebagai contoh, kalau kita ingin memiliki hidup yang sehat, apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau kita ingin memiliki keluarga yang berbahagia dan hidup takut akan Tuhan, apa yang harus kita kerjakan? Dan kalau kita ingin supaya pekerjaan kita diberkati, apa yang harus kita kerjakan? Dalam pelayanan pun supaya kita berbuah dan menjadi berkat, apa yang harus kita kerjakan? Itu semua direncanakan. Nah, setelah kita rencanakan semua itu, hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah bawa di dalam doa. Bawa di dalam doa, bawa di dalam mesbah keluarga. Karena tentu harapan-harapan itu juga menyangkut keluarga kita tentunya. Oleh karena itu harapan-harapan kita itu harus kita bawa di dalam mesbah keluarga, bawa di dalam doa, nyatakan segala keinginan hati, nyatakan segala rencana-rencana kita di hadapan Tuhan lewat doa. Sekalipun kita memiliki 1001 macam harapan, tidak apa-apa, sampaikan semuanya di dalam Tuhan. Sampaikan semuanya di hadapan Tuhan lewat doa. Sehingga pada akhirnya kita akan mengerti mana yang menjadi kehendak Tuhan, mana yang tidak menjadi kehendak Tuhan. Yang kata Tuhan baik, berkenan, dan bagus untuk kita semua. Apa yang kita rencanakan pasti akan Tuhan buat berhasil. Tetapi jika rencana atau keinginan hati kita itu pada akhirnya akan membuat kecelakaan, akan membuat kerugian bagi kita, akan membuat penyesalan buat kita selanjutnya, maka pastilah rencana atau keinginan hati kita itu tidak dijawab atau digagalkan oleh Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita tahu bahwa Tuhan turut campur tangan di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kita semua. Dan hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah minta firman Tuhan supaya menjadi pegangan buat kita sepanjang tahun 2022 ini. Tentunya untuk bisa mencapai harapan-harapan itu. Soalnya untuk mencapai harapan-harapan itu akan banyak proses yang akan kita harus lalui. Karena saudara, seperti kita tahu di dalam firman Tuhan, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, dia dituntun oleh Musa. Musa mendapat pimpinan daripada Tuhan. Kita tahu bangsa Israel nggak mulus langsung masuk ke dalam tanah Kanaan. Mereka nggak berjalan lurus langsung masuk di tanah Kanaan. Tetapi yang mereka alami, mereka berkeliling-keliling di padang gurun. Mereka mengalami kekeringan.
mereka mengalami kelaparan, mereka mengalami kehausan, mereka mengalami banyak penderitaan. Namun, ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong mereka, Tuhan buat mujizat buat mereka, Tuhan sediakan apa yang mereka perlukan, Tuhan cukupkan apa yang mereka butuhkan. Amin. Demikian juga dengan kita, saudara. Waktu kita ikut Tuhan masuk di tahun 2022 ini akan pasti banyak masalah dan persoalan yang kita hadapi. Nggak akan mulus. Sama seperti di tahun 2021 kemarin, nggak akan mulus. Akan banyak masalah, akan banyak persoalan yang akan kita hadapi. Mungkin kita akan jatuh sakit, mungkin kita akan mengalami kerugian, mungkin kita akan mengalami pencobaan, dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan yang akan diberikan oleh Tuhan ketika kita minta kepadanya, itu akan menjadi pegangan buat kita. Itu akan menjadi kekuatan buat kita. Firman Tuhan itu hidup ketika kita percaya dan mau menghidupi firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu berkuasa atas hidup kita ketika kita percaya kepada firman Tuhan itu. Amin. Nah, saudara, saya kasih contoh saya pribadi waktu saya minta firman kepada Tuhan untuk Tuhan tunjukkan sebagai pegangan buat saya di tahun 2022 ini. Tuhan kasih saya di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31 dikatakan, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Nah, ini adalah ayat yang akan menjadi pegangan saya sepanjang tahun 2022 ini. Karena saya percaya seperti tahun-tahun sebelumnya akan banyak masalah, akan banyak persoalan. Pasti saya akan menjadi lelah, pasti saya akan menjadi lesu. Tetapi firman yang saya dapatkan ini akan menjadi kekuatan buat saya. Saya minta bantuan dan pertolongan Roh Kudus untuk senantiasa mengingatkan firman Tuhan ini. Untuk saya lakukan. Saya percaya ketika saya menanti-nantikan Tuhan, saya pasti akan mendapatkan kekuatan yang baru. Sekalipun saya ada di dalam masalah, sekalipun saya ada di dalam padang gurun, tetapi ketika saya mau menanti-nantikan Tuhan, saya pasti akan diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapi masalah dan persoalan itu. Amin, saudara dengan dikasih Tuhan. Jadi, untuk bisa mencapai harapan-harapan kita di tahun 22 ini, hal-hal yang harus kita lakukan adalah lakukan evaluasi dan koreksi. Ingat, saudara, jangan hidup di masa lalu, jangan hidup di dalam kegagalan. Buang itu semua, maju, masuk di tahun 2022 ini. Ingat, Tuhan itu kasih. Waktu kita mau mengakui dosa kita dan meninggalkannya, Dia mengasihi kita. Dia pasti akan mengampuni kita. Dia pasti akan membersihkan segala dosa, kesalahan dan pelanggaran kita. Amin. Setelah itu buat perencanaan apa yang ingin kita capai di tahun 2022 ini. Setelah itu bawa di dalam doa segala rencana-rencana kita, keinginan-keinginan hati kita, bawa semua di dalam doa, serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang pilih mana yang menjadi kehendak Tuhan, mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang terbaik buat hidup kita. Biar Tuhan sendiri yang menentukan apa yang baik buat hidup kita, pasti akan Tuhan genapi, pasti akan Tuhan buat supaya harapan itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Tetapi yang jelek, yang negatif, yang membuat kita mengalami kerugian, tentunya Tuhan akan singkirkan rencana-rencana itu di dalam kehidupan kita. Kemudian kita harus berdoa dan minta firman kepada Tuhan supaya firman itu menjadi pegangan buat hidup kita sepanjang tahun 2022 ini, supaya harapan-harapan yang kita ingin capai sepanjang 2022 ini bisa tercapai lewat
firman Tuhan. Amin. Nah, kemudian setelah kita dapatkan firman Tuhan ini, hal yang terakhir yang harus kita lakukan adalah lakukan, kerjakan apa yang kita dapatkan lewat firman Tuhan yang diberikan kepada kita, lewat doa, lewat pembacaan firman Tuhan kepada kita, yang kita lakukan setiap hari. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah, berjalan bersama Tuhan, kita pasti akan bisa mencapai harapan-harapan kita di tahun 2022 ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.